Baiklah teman-teman, di video kali ini kita akan ngomongin tentang beta oksidasi. Jadi beta oksidasi ini adalah salah satu metabolisme yang terjadi dalam tubuh di mana saat tubuh itu kekurangan glukosa. Jadi di saat tubuh kekurangan glukosa, maka hati atau liver akan mengambil dari jaringan adiposa, yaitu dalam bentuk asam lemak. Asam lemaknya akan dipecah dalam jalur namanya beta oksidasi. Oke, kita langsung saja ke langkah-langkahnya. Jadi teman-teman, yang terjadi adalah setelah pemecahan lipolisis dari jaringan adiposa, asam lemak dibawa ke dalam hati dan dilakukan beta oksidasi. Dari dalam hati ke dalam matriks mitokondria itu melewati namanya carnitine shuttle. Jadi salah satunya sebelum terjadi beta oksidasi adalah carnitine shuttle. Tapi yang kita bahas di sini adalah tentang beta oksidasinya aja ya. Jadi teman-teman, kita pertama punya namanya asil CoA. Jadi dibentuk asam lemak yang udah diaktifkan namanya asil CoA. Saya lihat teman-teman, ini misalnya saya tulis asam lemaknya nih. Ini contoh aja ya. Jadi ini ada asam lemak dengan udah ada asetil CoA-nya di ujung. Jadi teman-teman, kita sudah punya sebuah asam lemak yang sudah diaktifkan, disebutnya asil CoA. Yang terjadi selanjutnya adalah asil CoA ini kehilangan dua buah hidrogen. Jadi teman-teman, selanjutnya asil CoA ini kehilangan dua buah atom hidrogennya. Kita di sini bakal kehilangan dua hidrogen membentuk namanya trans delta 2 enoyl CoA. Ini teman-teman, ini alasannya kenapa substrat yang ini dinamakan trans delta 2 enoyl CoA. Bentuknya trans, terus delta 2 itu pada rantai kedua ada double bond. Terus enoyl CoA itu enoyl. Jadi ini adalah gugus enoyl. Jadi teman-teman, di sini kita sudah punya namanya trans delta 2 enoyl CoA. Bisa lihat nih, trans, ini trans, delta 2 pada rantai kedua, enoyl CoA ini semuanya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menambahkan air. Nah, jadi perubahan asil CoA menjadi trans delta 2 enoyl CoA dilakukan oleh enzim namanya asil CoA dehidrogenase. Bisa dilihat teman-teman, ini namanya asil CoA dehidrogenase. Terus langkah selanjutnya adalah penambahan air. Jadi yang terjadi adalah perubahan dari trans delta 2 enoyl CoA menjadi beta hidroksi asil CoA. Yang terjadi adalah penambahan air ya teman-teman. Bisa dilihat teman-teman ya di kertasnya nih, teman-teman. Jadi teman-teman, ini dinamakan beta hidroksi asil CoA. Oke teman-teman, sekarang kita sudah punya beta hidroksi asil CoA. Jadi trans delta 2 enoyl CoA ditambah dengan air menghasilkan beta hidroksi asil CoA. Langkah ini dilakukan oleh enzim yang namanya trans delta 2 enoyl CoA hidratase.
Jadi teman-teman, ada perubahan dari trans delta 2 enoyl CoA menjadi beta hidroksiasil CoA dilakukan oleh enzim trans delta 2 enoyl CoA hidratase, jadi penambahan air. Jadi kita punya gugus hidroksil pada rantai yang beta. Langkah selanjutnya adalah perubahan dari beta hidroksiasil CoA menjadi beta ketoasil CoA. Jadi di sini kita kehilangan air lagi ya. Kenapa dinamakan beta hidroks? Bisa lihat teman-teman ya. Ini kita punya beta ketoasil CoA. Bisa dilihat teman-teman, kita sudah punya beta hidroksiasil CoA dirubah menjadi beta ketoasil CoA. Jadi di sini kita kehilangan air lagi. Jadi tambah air terus dikeluarin lagi airnya. Enggak. Jadi teman-teman, kita sini punya beta hidroksiasil CoA dirubah menjadi beta ketoasil CoA. Ini kita membutuhkan NADH ya. Nah, ini kenapa dinamakan beta ketoasil CoA? Karena pada rantai beta, jadi ini 1 alfa, beta, ada badan keton, ini karbon. Salah satu bentuknya itu kayak Nah, di sini kita punya contoh keton nih. Jadi kita punya keton. Jadi namanya beta ketoasil CoA. Langkah selanjutnya adalah pemotongan oleh enzim namanya tiolase, nama enzimnya. Jadi yang terjadi pada step yang terakhir ini adalah pemotongan antara rantai alfa dan rantai beta, makanya disebut beta oksidasi. Kalau teman-teman perhatikan, bisa lihat di sini, ini kita punya, jadi ini ya. Kalau teman-teman perhatikan, kita punya namanya CH3, C. Ini adalah, jadi ini teman-teman adalah asetil CoA. Jadi kita punya rantai atom. Jadi kita punya rantai lemak yang 2 karbon lebih pendek dan sebuah asetil CoA. Yang terjadi adalah pemotongan antara rantai alfa dan rantai beta, disebut beta oksidasi. Terus ini bakal ngulang-ngulang lagi.